quốc gia Đông Nam Á tham dự SEA Games 31 cũng như hàng triệu người hâm mộ đang theo dõi trực tiếp trên các kênh sóng tại các quốc gia toàn khu vực Đông Nam Á. And now, let's give a big applause to welcome our delegate, an international technical official, Esports Federation, and millions of viewers watching live on every channel throughout Southeast Asia. Quý vị thân mến, tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021, bộ môn Mobile Legends Bang Bang chào đón 7 đội tuyển quốc gia tham dự: Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và chủ nhà Việt Nam. At the 2021 Southeast Asian Games, Mobile Legends Bang Bang welcomes 7 participating national teams: Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore and Vietnam. Và sau đây là lịch thi đấu chi tiết của ngày hôm nay. And this is a detailed schedule for today's match. Ca sáng từ 9 giờ là phần thi đấu giữa hai đội tuyển Philippines và Malaysia. The first match of today is match between Philippines and Malaysia. 10 giờ bắt đầu giờ thi đấu của đội tuyển quốc gia Lào và Myanmar. The next match at 10 a.m. is a match between Laos and Myanmar. 12 giờ là phần tranh tài giữa hai đội tuyển Philippines và Lào. At 12 is a competition between Philippines and Laos. Ca chiều 2 giờ bắt đầu giờ thi đấu của đội tuyển Indonesia và Việt Nam. The first match in the afternoon at 2 p.m. is a competition between Indonesia and Vietnam. 3 giờ 30 phút, giờ thi đấu giữa hai đội Indonesia và Singapore. At 3:30 is a match between Indonesia and Singapore. 5 giờ là phần thi đấu giữa đội tuyển Singapore và Việt Nam. At 5 p.m. is a match between Singapore and Vietnam. Ca tối 7 giờ bắt đầu giờ thi đấu của hai đội Malaysia và Myanmar. At 7 p.m. is a competition between Malaysia and Myanmar. 8 giờ 30 phút, phần thi đấu giữa đội tuyển Philippines và Myanmar. At 8:30 is a match between Philippines and Myanmar. 10 giờ, phần thi đấu cuối cùng trong ngày là đội tuyển Malaysia và Lào. And the final match today is a match between Malaysia and Laos at 10 p.m. Và không chần chừ gì nữa, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón trên sân khấu sự xuất hiện của đội tuyển Malaysia. And now, please welcome on stage Malaysia national team. Và đối thủ của đội tuyển Malaysia trong vòng đấu này, xin giới thiệu đội tuyển Philippines. And Malaysia national opponent, let's welcome team Philippines. Hãy cổ vũ cho Malaysia và Philippines, hai đội tuyển thi đấu đầu tiên của ngày hôm nay. Và xin mời hai đội tuyển chúng ta hãy cùng trở về vị trí thi đấu của mình. Xin mời. Let's cheer for Malaysia and Philippines, the two teams competing today. And now, please return to your playing position and be ready for the match. Và chúc cho hai đội tuyển của chúng ta ngày hôm nay sẽ có một buổi thi đấu thành công và có những màn thi đấu mãn nhãn dành cho quý vị khán giả, nâng cao tinh thần thể thao Đông Nam Á. Alright, terima kasih banyak. Tapi aku kira ya, aku tuh mengharapkan ada tim-timnya dipanggil dulu, tim Indonesia. Udah nge-record dari tadi. Perkenalan ya. Iya, perkenalan.
sih udah siap deh Yang tadi bertanding. guys. Yang bertanding ya maksudnya Yang satu-satu bertanding. kayak biasa. Satu-satu. Tapi it's okay no problem. Dan lihat, udah ada dua wajah yang mungkin tidak asing lagi buat kalian, Sobat Mobile Legends Indonesia lebih tepatnya. Mungkin dua wajah yang kita tidak Pasti kamu lagi ngomongin Shorn ya? Wah, bener banget. Wah, bener banget. Sama Moon. Sama Moon. Ada Wise dan Oh My Venus yang kali ini wajahnya kemarin sempat hilang dari MPL PH. Yes. Tapi ternyata is back. Kembali Ke SEA Games. ternyata. Iya, dan munculnya di SEA Games ya. Gimana menurut Momo-chan? Kenapa harus di SEA Games? Bung Momo. Kenapa? Bung Momo. Oh iya, Bung Bung Momo. Menurut- Bagaimana Bung Momo? Menurut saya, ini menjadi kejutan tersendiri ya Yes. untuk tim Filipina. Tapi ini cukup menarik juga dari tim Malaysia karena kita melihat ada Sorn Son. yang tadi sudah juga disebut oleh Bung Kabe. Bung Kabe. Gimana menurut Bung Kabe? Dengan adanya Son yang mungkin bisa kita bilang menjadi satu-satunya perwakilan selain tim Kodak yang berada di kubu dari tim Malaysia. Ya, ini merupakan sebuah hal baru ya bisa dibilang. Hal baru. Hal baru yang dimana untuk beberapa tim yang digabungkan karena sama halnya seperti di negara-negara yang lain juga ada banyak sekali gabungan-gabungan pemain dari beberapa tim terkecuali Filipina. Karena balik lagi Filipina ini memang ketika waktu qualifier SEABOLS atau timnas Filipina di sana itu mereka memainkan rata-rata satu tim dan langsung diambil dari qualifier sistemnya. Oh. Seperti itu. Dari dulu ya. Dari dulu. Dari dulu. Jadi Dari tabrak dulu. gaming dia aja ya. Emang Waktu 2019 itu baru gabungan. baru gabungan. Baru gabungan juga. Kalau nggak salah ada 3 pemain Archangel dulu. Ya. Ah, Ada Archangel-nya. Ada Archangel-nya pokoknya. Kalau nggak salah ya. Benar. tengahnya. Kaltizi dulu. Iya. Ya. RTZ. Aduh, saya jadi lupa nama aslinya. Panjang. Iya. Panjang. Susah kayaknya namanya. Tapi Profesor KB ini sebenarnya kita bakal langsung lihat aja tuh di schedule buat yang lain tentunya dari Sabang sampai Merauke bertanya Profesor. Boleh di screenshot dulu ya Ya, kan? screenshot Dan nanti sekarang catat juga. jamnya karena kalau tidak salah jamnya itu akan sesuai dengan jam mereka bertanding. Ini kalau misalnya memang kita sesuai dengan apa yang ada, ini fix schedule ya guys ya. Fix Jadi schedule. walaupun misalnya game 1-2-0 dengan cepat atau 2-0 dengan lama, ini tetap akan fix schedule. Ya kan? Jadi kalian bisa boleh catat Indonesia bermain 2 kali berturut-turut Betul? di jam 2 siang dan juga di jam setengah 4 siang setelah Iya. match itu. Bisa Profesor dibilang KB, itu ini grup A dulu, habis itu grup B, baru penutupannya di grup A juga. panas gak sih Bung Gabe? Panas karena balik lagi untuk dari masing-masing grup hanya akan ada 2 tim yang lanjut ke babak selanjutnya atau babak dari single elimination di bracket final. Itu langsung masuk semifinal. Jadi kalau bisa ini udah all in, nggak ada lagi hari esok bahasanya. Nomor tomorrow ya? Iya, karena balik lagi dengan sistem best of 2, Alright. mereka hanya akan bertanding 2 kali dan kalau misalkan mereka menang 2-0, mereka akan mendapatkan 3 poin penuh. Yes. Tapi kalau misalkan hanya berbagi poin satu sama, kalau misalkan untuk kekalahan mendapatkan 0 poin. Jadi sedemikian rupa kita tahu bahwa 2 tim teratas dari masing-masing grup akan lolos ke babak selanjutnya dan ingat nggak ada yang namanya lower bracket di babak Gak selanjutnya. ada Bang. lower Tentu bracket. Hanya 3 saja. hari. Dan Momo-chan jangan lupa ini adalah grup A di mana kita bisa langsung bacakan saja. Iya. Mana Myanmar, aja? Laos, Malaysia dan juga Filipina. Yes, Betul. di grup B langsung ada ya Indonesia, Singapura dan juga Vietnam. Iya, ini pembagian yang sudah harusnya teman-teman tahu juga ya. Hebat banget ya. Karena- 2 grup ini mereka sama semua loh poinnya sekarang. Wah, Wih, Benar. Poinnya gila. kebetulan 0 semua. Keren 0 banget. semua. Nanti di akhir acara juga akan diumumkan 2 tim Oh, yang akan lolos ke babak selanjutnya. Karena Betul. balik lagi ada yang namanya tie break juga di sini. Tie break. benar. Tiebreaker Kalau- atau kalau misalkan ada beberapa tim yang seri Draw. dan nantinya akan dilihat dari berbagai macam Aspek. sudut pandang aspek. Salah Betul. satunya head to head dan juga Perspektif. mungkin diadu ulang. Alright, dan ini dia tim nasional Filipina. Pisoto, P. Gonzales, Vivila Luna, Filipina del Rosario dan juga V. Imam. Dan ini diinformasikan kalau salah tidak tuh yang lain pakai nickname dan hanya tim Filipina aja yang menggunakan nama asli dan itu baru dikonfirm. Itu Baru confirm, langsung ya. dari SEA Games-nya. Kita baru mendapatkan informasi kalau misalnya hanya tim Filipina yang menggunakan nama asli. Memang banyak yang bertanya Bung Kabe dan juga Bung Momo. Ini kenapa nggak pakai nama belakang? Kenapa pakai nama nickname? Itu mungkin udah ada regulasinya ya. Mungkin Betul. berbeda dengan dulu ya Bung Kabe ya. Betul, tapi balik lagi kita juga nanti sambil menunggu konfirmasi dan Konfirmasi. alasan lebih detailnya mengapa mungkin dari teman-teman tim Filipina juga masih sama dengan format di 2019 lalu.
Ya, Karena kan 2019 lalu itu Ina Batistuta, Ina Ramadan itu yang Iya, bisa aku ingat. dibilang terjun juga di bagian seperti ini. yes, Betul. benar banget. Dari ini dia dari tim line up Malaysia, Bung Momo. Yes, ada Mas Momo, Mas Ciku, Mas Mun, Mas Zorn, dan juga Mas Formace. Ada aku di situ. Makanya, Mas. Kembaranku bermain 2 Bung. kali kayaknya. Iya. Mas itu adalah Malaysia. Ini singkatan ya, kayak tadi kan PHI atau V gitu. PHI. adalah Kita singkatan Ina. dari Filipina, kita Ina. Kita Ina. Ina. Dan ini ada teman-teman kita dari Malaysia dengan singkatan mereka MAS. MAS. Seperti Ini itu. pasukan Malaysia yang bisa dibilang menjadi salah satu yang harus diperhatikan. Kenapa? Kenapa? Karena kita bisa melihat kekuatan Malaysia ini untuk MSC yang akan datang. Gak cuma itu, tapi kita juga harus melihat bagaimana Cikumun dan juga Formes yang seperti biasa akan selalu bertukar-tukar untuk role-nya. Benar. Yes, Formes, Ciku, dan satu sih yang aku agak sedikit concern tim Malaysia ini akan kuat. Kenapa? Karena Son mengisi tim Sisi. line up dari Todak secara tidak langsung. Betul. Betul. Nggak tahu masalahnya ini apakah fit in atau nggak. Kalau fit in, ini nggak menutup kemungkinan siapa tahu ada buyout Oh, untuk di MPL dari MY-nya. jadi bisa Hidung dibilang siapa kan? Hey, Bung Ranger Emas. Ya, Cheese dulu dong. cheese. 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 Kayak gitu. jadi Kenapa, Mo? ini bakal menjadi suatu hal yang mungkin bisa aja ya. Ini sebagai uji coba Uji coba. atau tes buat Zorn. Tapi Iya. kan kita nggak tahu ya. Ya karena balik lagi sih dengan kita tahu ini mereka udah membawa negaranya masing-masing. Benar. Pride-nya akan berbeda. Bendera Vibes-nya masing-masing. akan berbeda benar. Bagaimana tadi Boncan juga membawa bendera Filipina. Wah, luar biasa. Dengan bangganya teman-teman dari Filipina juga mewakili negaranya masing-masing sama halnya nanti seperti tim kebanggaan kita Indonesia. Namun buat teman-teman yang pada nanya, Bang atau Bung, sekarang Bung. nanyanya Bung. Sekarang Bung. Bung dulu dong. Bung, Kita kan kapan nih mainnya Bung gitu kan? Bermainnya nanti kalau misalnya teman-teman di Indonesia kita akan ada di match yang keempat. Tapi lah dia audience prediction yang mungkin akan mengejutkan berbagai macam pihak. Bung KB. Kita tahu ya, Filipina dengan 3 orang terkuat mereka di M Series waktu kemarin. Betul. Mereka menurunkan Haji, mereka juga ada Omai Venus dan juga udah ada Wise, tapi mereka hanya mendapatkan 20% audience prediction. Bagaimana menurut Bung Momo dan juga Bung KB? Menurut saya mungkin ini karena prediksi performa mereka juga ya waktu Iya. di MPL Filipina. Mungkin akan ada perbedaan juga di mana Yes. teman-teman dari perwakilan Malaysia ini kan mengikuti MPL-nya, bagaimana mungkin dari schedule latihan dan scrim mereka. Namun mungkin dikarenakan kita tahu teman-teman kita dari tim Filipina juga pada saat itu tidak ikut Oh. bertanding. Dengan Hanya roster Haji, yang sama ya. hanya Haji yang bermain. Wait. Tapi ini terbalik dengan talent prediction dari caster Indonesia. Oh, ini 20% ya sepertinya. Ini 20% dan Wow. nampaknya mereka bertiga dari Ranger Emas, Momo Chan dan juga Bung KB memilih ke arah Philippines. Apakah kalian semua di kolom komentar setuju terhadap prediksi dari audiens atau prediksi dari para talent yang bertugas kali ini, Bung Momo dan juga Bung KB? Ya, atau kalian punya prediksi sendiri bahwa Nah. mungkin akan ada terjadinya berbagi poin di sini? Yes. Draw maksudnya? Ya. Oh, bisa Draw. jadi karena ini best of 2 series tentunya. Jadi tentunya kita bisa melihat aja ya adanya Betul. kemungkinan hasil seri. Hasil seri, tapi Iya. balik lagi semakin banyak hasil seri akan mempersulit mereka di babak group stage. Betul. Karena untuk mengamankan 2 podium teratas mereka membutuhkan kemenangan penuh Benar. dengan mengamankan 3 poin. Dan inilah dia debut dari 2 pemain Filipina yang digadang-gadang mereka ini adalah pemain-pemain muda atau rookie monster. Wah. Rookie Monster dan gak tau kenapa Bung KB ya. Aku mendengar Rookie Monster itu menjadi salah satu hal yang menakutkan. Karena gak ada data. Gak ada data satu. Karena nggak ada Mereka data. masih muda, mereka masih mentah. Gini, Bung Momo ya, aku bisa bilang kalau misalnya Rookie Monster itu bisa bermain di scene bersama dengan para pro-nya, senior profesionalnya, itu bagaikan satu botol. Yang satu udah terisi setengah, bahkan hampir penuh, yang satu kasih kosong. Betul Jadi juga. kapasitas dalam kemampuan, skill, mekanik atau makronya masih bisa diisi dan bahkan bisa lebih dari sang senior profesional. Kenapa? Nah. Karena kapasitasnya yang satu udah penuh, nanti yang kiri masih terus bertambah. Betul. Jadi buat bisa- teman-teman nih analoginya kalau bingung ya, intinya
yang mungkin udah berumur itu memegang yang namanya pengalaman. Tapi yang muda-muda ini masih memegang yang namanya passion. Pasion. Refleks yang bagus. Ya, refleks yang bagus ya Mikro kan. makro. Dan keinginan Untuk juara. untuk juaranya tuh tinggi banget. Dikarenakan balik lagi ini adalah chance atau kesempatan bagi mereka teman-teman yang mungkin baru bermain juga dari teman-teman Filipina. Tapi balik lagi mereka juga sempat memenangkan untuk qualifiernya. Itu yang berarti harus diperhatikan. Mereka tidak ada data untuk MPL-nya. Mereka tidak ada data juga untuk scrim dan segala macamnya. Tapi inilah dia yang harus kita saksikan juga. Apakah nanti teman-teman dari Filipina akan membawa sesuatu yang baru juga, atau mereka akan tetap membawa karakter lama mereka? Meta healer. Meta tempel terhadap Wise. Tapi Bung KB, tapi kalau menurut aku ini menjadi sebuah keuntungan untuk bagi timnas Indonesia itu sendiri. Melihat tim Filipina bermain menjadi salah satu kontender terkuat kita ya. Iya. Yang kita anggap selalu menjadi obstacle berat untuk para tim Indonesia. Dan mereka bertanding di match yang pertama, Bu KB dan Bu Mom. Bener banget, tapi yang pastinya juga kita mau ingetin nih buat teman-teman yang menonton tentunya ya untuk hashtag #IndoPride. Ingat ya, kita harus tetap respect terhadap negara lain. Kita tidak boleh tuh yang namanya menghujat, tetap mendukung tapi tetap juga respect terhadap negara yang akan bertanding ya Bung KB ya. Benar, karena balik lagi sama halnya seperti kita kepada tetangga kita. Yes. Ini kan teman-teman yang bertanding kan dari 6 negara lainnya juga adalah negara tetangga kita, Southeast Asia gitu loh. Setuju. Tentunya kita harus penuh dengan respect. Kita kasih tahu bahwa Indonesia adalah negara yang ramah, Yang sopan. yang sopan. Kita family friendly. Betul. Kalau sekali. kata teman saya ada ya. Betul. Family friendly pokoknya ya. Di dunia lagi. Di dunia. Di dunia. Family friendly di dunia gitu nadanya. Ini Masih udah hafal lama, saya. udah lama nggak di swap, terus di swap dadakan ya kan. Jadi bersin-bersin ya Ranger emas ini. Betul. Ini Masalah hidung saya itu agak sedikit sensitif. Sensitif. Iya. Kalau kena debu atau apa, kayak di samping Momo-chan. Makasih loh. Berapa? Saya jadi Udah lama kan iya, hidup di dunia ini, jadi agak berdebu kan. banget. Tapi Gak disayang ya. oh Ya, gitu. kayak Nah. Oji. Buka Bung Momo. Iya. Kalau boleh tanya, menurut Bung Momo dulu, Gimana? menurut Bung Momo meta apa yang akan keluar untuk kali ini? Yang Masih mungkin- sama ya kayaknya. Masih sama seperti yang mana? Sama dengan adanya mungkin romer-romer yang bisa menjadi jungler. Baxia. Dan juga tentunya dengan adanya good lane yang masih diprioritaskan seperti Beatrix, Wan, Melissa. Mungkin Melissa nggak akan sebanyak yang bakal kita lihat ya, Be ya. Tapi Beatrix, Brody, Wan ini mungkin yang akan muncul. Terus Ya. aku pengen lihat sih jungler-jungler lain. Jungler lain. Nah, kalau menurut Bung KB sendiri akan seperti apa meta untuk SEA Games kali ini di hari yang pertama? mungkin kalau kita menengok dari teman-teman timnas Malaysia ini Yes. akan mengarah kepada Natalia Romer ya. Feeling aku bilang seperti itu. Tapi untuk teman-teman dari Filipina, kalau seandainya mereka akan membawa metode healer yang sempat dulu mereka gaungkan, wow, bahkan lihat tuh. Tadi aku barusan kalau tidak salah menangkap ya, Yes. dari Del Rosario atau Wise. Del Rosario. Iya, dia sudah mengamankan item build kepada Bane. Apakah akan dibawa untuk Bane jungler Wah, dari timnas Filipina kita? Bahkan Karena ini bisa dibilang di match yang pertama menjadi match pembuka yang cukup menarik. Timnas Filipina bisa saja membawa metode healer. Kalau misalkan timnas Malaysia ini yang lagi kita hadirkan sekarang nih, bisa mengkontes juga dengan membawa Luoyi. Jangan lupa, Luoyi adalah kontes yang lumayan powerful ketika berhadapan dengan Estes atau healer-healer yang menempel. tapi satu hal yang cukup menarik adalah ketika kita tahu Bung KB dan juga Bung Momo, di mana Ya. dari sisi tim Malaysia kita tahu mereka memiliki satu player link yang cukup berbahaya. Ciku, Ya kan? guys. Ciku guys. Dan bahkan saat ini link ini menjadi salah satu priority pick kalau menurut aku Favorit pick. priority pick ya, di mana memang di early to the mid itu dia kuat juga, di mid to the late game dia bakal lebih kuat, bahkan Wah. bisa melakukan Ya, solo kill. makanya. Nah, di sisi sebelah kiri malah ini menjadi salah satu counter yang sudah ada, natural counter untuk para pemain-pemain hero assassin, yaitu Nah. Wise sendiri, bro. Makanya itu dia. Apakah dengan kita tahu ya udah melihat lama sekali V-Wise tidak muncul pada professional scene dari Filipina.
Satu season loh. Satu season, Menghilang. Dia Satu break season. ya. Satu Break season ya. itu bukan hal yang lama. bukan hal yang sebentar. Oh, kebalik. Karena balik lagi, kita tahu bahwa dalam satu hari mereka bisa saja memainkan banyak game Aha. dan nantinya ketika tidak ada data, Nah, Dari- lagi-lagi. balik lagi kita ngomongin tidak adanya data untuk historinya mereka. Data. Karena data itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Karena mereka ini scream based on data. Ya kan? Data yang terlihat. Tapi Bung KB ini kita bakal bahas sedikit. Ada drama yang pernah kita dengar di luar sana. Apa itu? Apa tuh? Kalau misalnya tim amatir. Tentang tim-tim amatir yang mampu Oh, menumbangkan tim Indonesia. Nah, menurut Profesor KB, apa menurut aku setuju? ya, menurut aku, Iya. menurut aku pribadi kalau ngomongin scrim itu tuh hanya sebuah proses. Yes. Balik lagi, kalau misalkan kita melihat apapun based on scrim itu bukan pertandingan. Bukan Yang pertama, yang kedua juga mungkin adalah sebuah ajang uji coba karena sambil latihan Betul. melihat seberapa tinggi efektivitas dari hero tersebut atau metode tersebut yang Benar. dibawakan. Jadi kalau cuma ngomongin sekedar scrim, Based on scrim. ya kayaknya masih belum relate. Yes. Kecuali memang sudah bertanding di stage dan itu bisa langsung dibuktikan. Oh, baik. Jadi Gitu. apapun yang terjadi di luar sana, Ya data hanya sekedar data. di luar match yang terjadi itu hanyalah data. Data. Berarti kita bilang ya, hasil validnya akan terjadi di match kali ini. Mau Philippines dan Malaysia, mungkin scrim kemarin Malaysia memenangkan dengan 4-0 karena mostly ya, itu yang aku tahu scrim itu bermain dengan 4 game, Mhm. ya kan? Tapi nggak menutup kemungkinan Filipina bisa memenangkan game ini juga. Dan Betul. bahkan sebaliknya, kalau di scrim Filipina yang menang, Malaysia ini bisa memenangkan di game ini. Karena Nggak yang menutup sesungguhnya itu yang Iya, ada belum di dimunculkan. turnamen. Jangan-jangan Betul. kayak gini aja, kayak gini. Waktu kita sekolah, anggaplah yang namanya scrim ini adalah Try out. tryout atau Ulangan. ya ekstrakurikuler lah, apa bisa Ulangan, dibilang ekskul. extra time lah untuk kalian tuh belajar gitu loh. Iya. Ekskul gitu-gitu Kalau kan. misal kita analogikan Bung KB, Terus nanti tuh pas ujian, itu pas bertanding. Karena yang dipelajari ketika lagi tryout itu berbeda dengan pas lagi ujian. oke, berarti bisa kita anggap adanya UTS dan UAS itu scrimnya itu adalah ulangan harian, Betul, ulangan harian, PR. tryout, PR. nggak PR dong. Belajar dong, kelompok. PR dong. Kan Belajar kalau scrim kelompok. itu kan lebih ke arah ulangan mirip kayak match beneran. Kalau PR itu scrim sendiri, latihan di ranked Oh, itu adu PR. mekanik. Push Iya. rank, Push rank itu PR. Tapi sebenarnya dari semua itu memang sebenarnya kadang kan scrim itu ini ya Be ya, masih menyimpan strategi yang sesungguhnya. Iya, ya. itu dia. Kayak misalkan waktu kita belajar itu 5 tambah 5 10. Betul. Ketika kita lagi ulangan harian itu 5 kali 5 25. Ketika nanti pas ujian kita disuruh nyari akar dari 5. Nah, kayak gitu. Nah, benar. Yang sesungguhnya, ujian yang sesungguhnya ya, yang Nah. lebih susah, yang lebih sulit. Tapi buat kalian semua, untuk ke para player Mobile Legends Indonesia di Yap. kolom komentar tetap harus respect. Ingat, respect is the key. Karena tentunya sebentar lagi tim Malaysia dan juga good luck untuk Malaysia dan good luck untuk Good luck. Filipina. Yap. Don't forget to have fun because this is esports. Kita bakal menyaksikan di SEA Games 2021 Vietnam. Woo. SEA Games ke-31 di match pembuka hari ini. Akankah Malaysia mendapatkan 2 poin penuh atas Filipina atau bahkan Filipina akan membalikan dengan 2 poin penuh karena mereka bermain dengan 3 orang yang berbeda. Ya, atau Countdown bahkan udah pas, ada bridging udah satu pas, ada satu udah opsi masuk. lagi. Ada satu opsi lagi, hanya berbagi poin. Ah ya bisa juga, karena kemungkinannya masih besar ya, best of 2. Tapi sayang sekali Bung Oji, Bung Ranger Anda Mas. tertipu? Enggak, tapi aku enggak setuju dengan adanya draw. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Buat negara sendiri kok bagi-bagi. Oh, kalau untuk Indonesia harus 2-0. Iya, maksudnya kayak nggak tahu kenapa aku kayak punya sesuatu di otakku yang kayak ini tuh harus 2-0 kita dapetin poin gitu loh. Lebih mulus Apapun lagi gitu nanti loh, jalannya. apapun caranya karena ini dari line up-nya. Silakan untuk Bung KB. Ya, inilah dia Soto atau yang kita tahu dengan nickname Dominic. Ini kan juga sebagai EX villainer yang bisa dibilang lumayan baru dan lumayan fresh bagi teman-teman dari Filipina, timnas Filipina. Dan juga untuk dari teman-teman Malaysia, sekali lagi kita bilang bahwa timnas Malaysia adalah teman-teman yang mengisi bahkan di profesional scene di nasionalnya Malaysia juga, yang mana mereka juga mendapatkan banyak sekali pengalaman dan bahkan sering sekali untuk menjadi sosok perwakilan dari Malaysia itu sendiri.
mulai dari Piala Dunia, dari M1. Mobile Legends Bank itu sendiri, M1, M2, bahkan M3, Bahkan dia salah satu tim yang sering dan gak pernah absen. tidak pernah absen. Tidak pernah absen lebih tepatnya. Tidak pernah absen. Iya benar banget, dan ini cukup menarik karena aku pengen ngeliat justru dari sisi Filipina ya. Kalau kita ngomongin dari sisi Malaysia oke lah. Todak mereka terlihat kuat tentunya dengan 4 orang yang biasa pasti bermain. Udah 4 patem banget. pasukan. 4 pasukan, 4 veteran pemain yang udah lama banget lah berkecimpung Dan di bahkan MPL salah satu region teman mereka kita, sendiri. yang menjadi caster juga dahulu kala itu ikut di dalam pasukan dari teman-teman Malaysia. Ya. Adam Spartanker. Nah itu yang saya cari. Saya dari tadi Manager. Oh, lebih ke arah manager ya. Manager, iya. Oke. Seperti itu. Karena bisa kita bilang bahkan kalau misalnya bisa ditarik ulur ya, Ditarik ulur. Prof, dia selain manajer dia juga mempunyai salah satu ini loh. Strategis kah? Ya, apa Otaknya. pemikiran strategis seperti Bung Pemikiran. KB. Dan kalau misalnya kita boleh bahas sedikit tim-tim yang ada di SEA Games ya. Yang kalau bisa aku sedikit perhatikan adalah sebenarnya aku kangen dengan salah satu pemain dari Vietnam yang dulu cukup memukau di zamannya MSC 2000 berapa Prof ya? 2019. 19. 19. Enggak. Iya, 19. 19 ya? 19. Pas Yes, yes. zaman Udil angkat piala. Iya. Yes, itu ya. nickname-nya adalah Bad Apple. Yes, itu Nah, saya ini tunggu kita dia. kita boleh ngobrol soal tuan rumah dulu nggak sih? Boleh, boleh. Ini Sebelum kita nantinya bakal kita bahas. akan bertanding juga nih melawan tim tuan rumah. Betul. Boleh, Jadi gini, faktanya di tim tuan rumah Vietnam ini banyak sekali hidden gem atau bisa dibilang potensi-potensi emas Yes, yang sebenarnya masih terpendam Iya. di Vietnam sana. Jadi teman-teman dari tim Vietnam itu selalu memunculkan nama-nama yang nantinya akan teringat di kepala kita. Dan bahkan untuk di beberapa kompetisi sendiri, Vietnam itu terkadang menjadi sosok yang mendapatkan spotlight atau sorotan. Padahal mungkin mereka ini adalah tim yang tidak digadang-gadang menjadi juara. Tapi ternyata mereka hampir di keseluruhan kompetisi dari Mobile Legends Bank itu sendiri memberikan kejutan. Dan Yes. bahkan menumbangkan beberapa tim yang digadang-gadang akan menjadi juara. Ya, bahkan yang bisa kita bilang, apalagi boleh kita tarik ulur dari beberapa cabang ya yang ada di SEA Games. Cabang olahraga, Cabang olahraga, cabor. cabur. Cabur. Ya kan? Ini Vietnam ini benar-benar sebagai tim tuan rumah itu benar-benar melesat jauh. Nah, Benar-benar kalau nggak salah, nah, aku boleh coba sedikit buka nggak ya data dari SEA Games. Kalau misalnya nggak salah dia tuh pemegang di posisi klasemen standing 1 iya. yang Keseluruhan memiliki ya. emas terbanyak. Keseluruhan emas, perak dan juga bisa dibilang perunggu yang digabungkan. Dan Indonesia kalau nggak salah di urutan yang keempat, ya nggak sih? Bentar. Keempat atau kelima, aku lupa pokoknya. Dijumlahkan dan segala macamnya. Karena balik lagi itu dari berbagai macam cabang olahraga, Iya. Momo. Di seperti biasa, sama halnya seperti SEA Games pada umumnya juga digabungkan keseluruhannya. Berapa total dari emasnya, berapa total dari peraknya, berapa total dari perunggunya juga nanti baru dijumlahkan dan diurutkan. Jadi anggapannya ini sebenarnya sebagai salah satu negara yang perlu diwaspadai juga ya. Harusnya, apalagi dia bermain tuan di rumah. Tim Tim tuan tuan rumah. rumah, Karena betul. kita tidak boleh lupa akan salah satu yang pernah terjadi di tahun 2019 waktu itu lalu. Betul. Karena di mana satu hal yang harus aku kasih tahu buat kalian semua, peristiwanya itu mungkin telah terjadi dan gampang berlalu, tapi perasaannya tidak, Lukanya tidak. lukanya tidak. Masih Jadi, akan terus masih akan teringat ya. terus Dan teringatan. Itu harus kita Tapi balik lagi, Betul. itu hanya akan dijadikan penyesalan atau pelajaran. pelajaran lebih tepatnya. Dan Pelajaran, itu Itu kan Iya ada dua. Jadi Itu dia. dijadikan penyesalan atau pelajaran. Karena balik lagi, kalau kita mau bangkit, jadikan itu pelajaran. Betul. Kalau misalkan kita mau termurung terus ya, itu bakal jadi sebuah penyesalan saja. Waduh, semoga selalu akan ada pelajaran yang bisa diambil ya. Amin. Nah, makanya maksud aku itu, kita waktu itu ditumbangkan oleh tim tuan rumah. Walau waktu itu adalah Filipina. Dan Filipina. jangan sampai kita Apalagi kita satu grup. fokus terhadap Betul. Filipina saja, tapi kita lupa kalau Vietnam ini juga adalah tim tuan rumah. Jangan sampai terulang untuk kedua kalinya. Justru yang menyeramkan tuh tim tuan rumah gak sih? Karena mereka punya pride. Mereka bertanding di Gak negara cuma pride mereka sih, tapi sendiri. kayak mereka udah terbiasa dengan iklimnya, terbiasa Betul. dengan suasananya. Oh. Terus Benar-benar. juga mungkin walaupun tidak ada perbedaan jam dan segala macam, tapi kan mereka juga mendapatkan istirahat yang lebih banyak. Yes, benar. Nah, ini aku udah punya data
dari klasemen medali SEA Games 2021, ya kan? Yang dimana Vietnam sebagai tim tuan rumah benar-benar Mengantongi. memiliki total 197 medali, Wow. 48 emas, ya kan? Tapi kita berada di top 5. Ah, ya Tenang, kan? it's okay. Top 5 kan. Insya Allah kita menyusul dari segi-segi cabur Amin. lainnya. Perlahan-lahan tapi pasti. Iya, kita sudah memiliki 23 emas. Dan kita total akumulate itu berada di 89 medal. Wow. Ya, 89 medal. Dan masih tentunya semoga akan terus bertambah. Amin, 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 amin. Amin. Pasti kita optimis cabur apapun itu kita Betul. Dukung penuh. kita dukung penuh apapun cabornya. Mhm. Dan tentunya buat kalian semua yang di luar sana juga yang mungkin di luar e-sports yang mungkin kalian baru mengikuti Mobile Legends di arah SEA Games. Selamat datang. Selamat datang dan Halo. kami minta doanya karena timnas kita sudah berada di Vietnam, sebentar lagi juga akan bertanding Mhm. di jam 13.30 jam 14.00. 14.00. 14.00 dan Sebagian juga barat. 15.30 ya kalau nggak salah ya. Iya, di match keempat dan match kelima. Jadi buat teman-teman mohon doanya, dukungannya juga ya. Semoga tim Indonesia dapat melakukan Betul. yang terbaik. Dan buat tentunya. teman-teman juga jangan lupa gaungkan di kolom komentar dengan hashtag emas untuk Indonesia Yes. dan We On SEA Games juga jangan lupa, serta Indo Pride-nya yang pasti nggak ketinggalan. Yoi. Indo Pride-nya dan tentunya buat kalian semua, kita tahu ya, Indonesia ini memiliki sebuah track record yang bagus banget di kancah internasional, bahkan Betul. untuk dari segi dari Mobile Legends Bang Bang. Karena memang mendominasi, memiliki tim kuat, player-player hebat, dan bahkan overall salah satu player yang sedang mencolok dan berada di SEA Games itu adalah Albert Nelson Iskandar. Yes. Yang dimana overall MPL setahu aku di all region dia memiliki salah satu KD yang cukup tinggi, Prof. Iya, balik lagi. Ini merupakan data yang paling valid untuk sekarang. Dia paling tinggi kan kalau nggak salah. Iya. Aku lihat KDA-nya. Terlebih kita tahu bahwa tipikal-tipikal permainan seperti Albert ini tipikal yang memainkan assassin untuk junglernya. Yang lincah-lincah. Iya, di era sekarang itu sedang menggunakan metode tank jungler. Albert masih konsisten dengan metode dia sebagai assassin dengan memaksimalkan mobilitas dari hero favoritnya itu adalah Ling. Link. Dan Ling lagi sakit-sakitnya, Ling lagi berbahaya yang kalau kita boleh lihat dengan adanya permainan dengan jungler tank, jungler keras sekalipun, Mhm. itu Ling sekarang bisa bonyokin. Ling sekarang itu nggak tahu kenapa sakit banget. Tapi ini dia, kita sudah siap menuju ke arah ban and pick yang dimana para pemain dari tim Filipina kali ini memiliki kesempatan untuk melakukan pick dan juga ban di first-nya mereka. Ya, Iya. jadi pada fase ini teman-teman dari Filipina akan melakukan 3 ban di awal, teman-teman tim Malaysia juga melakukan 3 ban di awal juga. Lalu mereka akan mengamankan 3 pick di awal dari masing-masing tim serta nanti akan ada 2 ban dan 2 pick yang menyusul. Oke. itu. Kita akan melihat tentunya dengan adanya respect seperti ini ya. Seperti yang tadi sudah dibahas oleh Bung Ranger Mas. Ya, Link tentunya yang masih Masih. cukup ditakutkan dari Malaysia. di mana ada Ciku guys. Ciku, Guys masih menjadi salah satu hal yang cukup diperhatikan. Ini berarti data yang dimiliki Boncan. Balik lagi, Boncan nih ya Bung selalu. Momo, Yes. itu Bung dia yang dibilang data. Based Data on itu data, penting ya. Link itu menakutkan. Bahkan di sisi sebelah kanan. Nah, untuk PH Imam kah terhadap Valentina Bungkabe? Ini kalau misalkan melihat dari satu pick yang diamankan, Franco merupakan favorite pick juga Mhm. pada scene profesional liganya Filipina. Mhm. Dan bahkan kalau nggak salah rata-rata roamernya itu adalah menggunakan roamer seperti Atlas, Franco, dan juga terakhir kalau misalkan aku nggak salah lihat itu Chow yang paling sering digunakan. 3 itu. Dan bahkan kalau bisa kita lihat track recordnya, P Imam atau Haji ya menggunakan Chow itu bukan sembarangan Chow kalau menurut aku. Dia bisa mainin senpunya, dia mainin imunnya, dia mainin tarik ulurnya. Karena kalau kalkulit para player Chow itu dia bisa ngebit Ah. bahkan dengan darah setipis apapun. Kalau dari coach Boncan ini, Hmm. nicknya dia kan Boncan. Nama dia itu adalah Rika Plaza. Rika Plaza. Itu nama asli dari Namanya sosok bagus Boncan. ya. Oke, dan Boncan adalah salah satu coach yang menurut aku juga ini outstanding ya, Be ya. Mhm. Dia selalu bisa melakukan draft-draft yang terkadang tidak kita expect